Bapak Ibu, tadi Ustadz Akmal membacakan kepada kita satu ayat dari surat Al-Hadid. Biarpun tadi ada 3 ayat, tapi materi kita yang ayat pertama. Ayat ini sangat tepat kita tadaburi, kita renungi di masa-masa saat ini. Ayat ini, sebelum kita baca, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita sebuah kisah, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua. Seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Siapa namanya itu? Fudail bin Iyad. Ulama ini Pak, ulama yang sangat tersohor di masanya. Bahkan ulama ini adalah maha gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau ibu kenal dengan Imam Syafi'i, maksudnya tahu tentang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia secara umum itu kan mazhab Syafi'i. Biarpun ada yang setengah, ada yang penuh, pokoknya kebanyakan kita mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Dari ilmu apa Ustaz? Dari ilmu menata hati. Kalau ilmu tentang fikih, tentang hadis, beda ustaznya atau beda gurunya. Tapi kalau sudah cerita tentang manajemen hati, kalbu, maka dia selalu mendengarkan pituah-pituah, hikmah-hikmah, bahkan menjadi pedoman hidupnya dari guru dan maha guru yang bernama Fudail bin Iyad. Baik, Ibu, Fudail bin Iyad ini semasa mudanya sama seperti kita mungkin waktu muda, darahnya masih menyala-nyala. Kerjanya itu perampok, mencuri, dan maksiat-maksiat lain. Wow. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Pokoknya kalau malam hari, mana tempat-tempat yang remang-remang, ada orang lewat, itu sasaran utamanya. Suatu malam, dia lewat di sebuah tempat yang sangat gelap dan harapannya ada sasaran empuk di tempat itu. Sasaran empuk. Lalu di saat dia sudah mulai bereaksi, maka dia mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Subhanallah, umur baru di bawah 40 tahun, kerjaannya terus maksiat, tidak ada kebaikan dalam dirinya, pokoknya semuanya itu maksiat. Tiba-tiba dia di tengah malam itu mendengarkan ayat Allah, langsung tubuhnya lemah lunglai, air matanya mengalir deras. Bapak Ibu, jiwanya gemetar. Ustaz, ayat apa itu? Ayat
ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi. Biar ayat itu ya bisa kita tarik kepada diri kita, kepada diri, tarik kepada diri kita. Karena kan begini, Al-Quran itu kalau kita baca-baca itu kan kebanyakannya itu cerita, bukan jujur cerita. Hampir 80-90% isi Al-Quran itu tentang cerita orang dulu, para rasul, orang yang taat, orang yang fasik, raja yang jahat, raja yang baik. Itu cerita di situ. Suku ini, suku itu. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dalam hidup. Pelajaran dalam hidup. Kita yang masih hidup ini biar tidak salah melangkah. Lah, Bapak Ibu, ayatnya yang didengarkan oleh Fudail bin Iyad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Surat Al-Hadid ayat 16. Kalau nanti ibu pulang atau mungkin sampai di kantor penasaran dengan ayat ini, silakan dibaca. Artinya, apakah belum sampai? Apakah belum waktunya tiba? Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, yang sudah umurnya 40 tahun ke atas? Ini kan yang mendengarkan kan Fudail. Tadi kita sampaikan umurnya 40. Apakah belum sampai waktunya kepada kaum Fudail bin Iyad untuk menundukkan hati Allah? Untuk menundukkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Wa la yakunu, dan janganlah kamu seperti orang-orang dulu sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu juga sudah pernah sampai umurnya 40 tahun, persis seperti kamu. Itu bahasa hatinya. Apa yang terjadi? Fatala alaihimul amal. Lalu karena sudah 40 tahun umurmu Fudail bin Iyad, lalu justru angan-anganmu semakin panjang. Fatala alaihimul amad, angan-anganmu semakin tinggi, hasratmu semakin menggebu-gebu. Karena itu kalau kita arti secara bebasnya, fakasat qulubuhum, karena angan-anganmu, hasratmu yang tinggi itu membuat hatimu semakin keras.
qulubuhum. Fudail, hatimu semakin keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan yang sudah 40 tahun umurnya, angan-angannya makin panjang, ya, lupa dengan akhiratnya, maka mereka tidak akan bisa keluar dari jebakan itu, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Mendengarkan ayat ini, Pak, gemetar ulama Fudail bin Iyad. Ya Allah, tersungkur, gemetar jiwanya. Aduh, kok bisa Ustaz? Padahal kan hari-hari sebelumnya hari-hari maksiat, hari-hari sebelumnya penuh dengan maksiat, perampokan, pencurian, korupsi, segala macam jenis lah. Tidak perlu kita sebutkan satu-satu, kita tahu semua jenis maksiat itu apa. Kalau kita tidak tahu berarti kita kurang bergaul kalau tidak tahu maksiat. Betul? Hebatnya, tatkala mendengarkan ayat ini tersungkur dia, Pak. Apa yang terjadi? Lari, menangis, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apa yang dipikirkan oleh Fudail bin Iyad kira-kira Bapak dan Ibu? Yang dipikirkan oleh dia itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Rasulullah begini, Pak, dengarkan baik-baik. Untuk saya juga ini termasuk, karena saya sudah lewat 40 tahun. Kata Rasulullah begini, apabila salah satu di antara kalian sudah sampai umurnya kepada 40 tahun, ya, atau menginjak kepada kepala 4, ini Rasulullah yang mengatakan, maka cepat-cepatlah merasakan akan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun lewat, coba nggak usah kita bicara anulah, bicara nyata aja, pasti penyakit sudah mulai satu-satu. Penyakit udah mulai satu-satu datang itu. Jujur saja Pak Bu, ya, kita kan kadang-kadang hanya melupakan peringatan-peringatan kecil yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa, nggak sadar kita. Salah satu contoh kecil saja Pak, kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita tersandung batu atau apa jenisnya, sebenarnya itu peringatan. Tapi kita karena terbaru dengan hasrat, terbaru dengan impian, terbaru dengan segala macam, sehingga isyarat-isyarat yang Allah tentukan itu lewat begitu saja. Makanya Allah Rasulullah langsung kasih tahu, kalau umurmu udah 40 tahun lebih, maka coba kamu renungi peringatan-peringatan Allah yang sudah engkau lewati. Satu. Yang kedua, bahkan yang lebih kejam lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencapai umur 40 tahun dan amal kebaikannya belum juga mengarah kepada kebaikan, maka hendaklah bersiap-siap hidup. Sisa hidupnya itu adalah sisa hidup menuju curang dan kecurangan, jurang neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kenapa saya kutip ini? Karena dalam buku disebut nasihat Fudail bin Iyad itu ada 20 bagi orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Ada 40. Mau Ibu ambil, alhamdulillah. Mau Bapak dengar itu, ambil, alhamdulillah. Tetapi ini nyata adanya. Baik. Yang pertama,
Janganlah banyak bergurau dan terjebak dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu yang pertama. Sebab umur 40 tahun itu Bapak sekarang berada di puncak, dia tidak akan naik lagi ke atas, tetapi mengarah ke bawah. Ya, mengarah ke bawah. Subhanallah. Itu yang ada. Maka kalau juga bergurau, biasa bergurau, biasa. Tetapi hati-hati kalau bergurau, bercerita, ya kan, kepada hal-hal yang sebenarnya mematikan hati kita, mematikan jiwa kita. Sebab di depan kita itu jurangnya sangat dalam. Jurangnya sangat dalam. Panggilan-panggilan, peringatan-peringatan sudah banyak lewat di depan mata kita. Subhanallah. Ada teman yang sudah cuci darah, itu peringatan untuk kita. Ada teman yang sudah operasi ABCD, peringatan untuk kita. Ya, jadi kapan lagi sudah 40 tahun, tapi masih itu-itu aja kita. Kita belum berubah dengan agama kita. Dan itu maksudnya, Bu. Kalau terus kita memandang ke atas, iya, pandanglah ke atas. Tapi nanti saatnya kalau sudah sampai ke atas, jatuhnya pun akan semakin sakit. Subhanallah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah temanmu, pandai-pandai memilih teman. Terkadang teman ini, Bu, dia apa yang dia ceritakan bisa mempengaruhi jiwa dan hidup kita. Ada teman ceritanya harta terus, ya, pokoknya ABCD, EFG, MIJ, LNO, PQR, itu aja yang kita dengarkan. Maka kata Fudail bin Iyad, hati-hati kalau sudah umur 40 tahun ke atas, cari teman yang mengarahkan kamu kepada akhirat. Ya, sebelum datang penyesalan. Karena itu yang kita saksikan. Selanjutnya, jangan gelisah, jangan berkeluh kesah, dan jangan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Itu katanya, selalu penuhi dirimu dengan rasa syukur dan sabar. Ini nasihat yang indah untuk kita semua ini. Kepada Ibu, hidup ini pasti ya, nggak usah kita ceritakan, tapi kita rasakan langsung pada kita masing-masing. Penuh rintangan. Sekarang aja kita sudah mulai kacau pemikirannya sekarang. Seharusnya kita selesai pilkada kan tenang kita. Sekarang makin kacau. Ya kan? Nah, subhanallah. Jujur. Maka gak usah terlalu bersedih, gak usah terlalu gelisah. Sebab umurmu sudah sampai di puncak, tinggal turun ke bawah. Kalau kata nasihat guru-guru kita dulu, jalan yang besar itu menantimu, menunggumu. Maka jangan sampai kau terabaikan dengan cerita-cerita sesaat yang membuat hatimu semakin keras. Kan begitu Bapak Ibu. Lalu yang terpenting yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, bersyukurlah. Ustaz, kalau itu yang pedoman, kapan saya akan naik
Ada gitu. Kapan saya akan menggapai lagi impian besar saya? Kan begitu. Justru dengan syukur dan sabar tanpa gelisah dan bersedih, insya Allah akan terang benderang hidup kita. Coba kalau kita bersedih terus, angan-angan kita terlalu besar, membuat hati kita semakin keras. Ya, kalau hati sudah keras, tidak ada yang masuk, tidak ada. Itu kan kata dia, itu yang merasakan saya. Itu fakosan qulubuhum. Kenapa keras hati itu Ustaz? Karena tola alaihimul amad. Umur udah 40 tahun, tapi angan-angan masih. Waduh, terkadang angan-angan itu tidak mungkin kita capai karena kita pendek. Iya, membuat kita capek dalam hidup ini. Kenapa? Kita realistis saja. Bagaimana realistis sampai kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama Mesir mengatakan begini, sering saya sampaikan ini kepada jamaah, Pak. Begini, udah pernah belum saya sampaikan di sini ya, bahwa katanya engkau berada di perut pesawat, tasbarihu fit ta'irah, engkau itu merasa tenang berada di dalam pesawat, wa anta la ta'rifu tayyaraha, padahal kamu tidak kenal dan tidak tahu siapa pilotnya. Ya, ibu kalau pergi ke Malaysia naik pesawat, tenang aja. Kenapa bisa tenang? Padahal kita nggak kenal dengan pilotnya. Kenal juga enggak, tahu namanya. Mungkin kalau nama tahu, sebelum terbangkan disebut cuma dia itu. Saya pilot ini menerbangkan pesawat ABCD segala macam. Mungkin dari nama boleh, tapi kita tidak tahu siapa dia. Tapi kita bisa tenang di dalam. Ya, sama seperti kita berada di kapal laut, kapal kita di dalam, padahal jurang subhanallah, ya, dalamnya lautan, tapi kita bisa tenang merokok, menonton, makan di dalam kapal. Wa anta la ta'rifu quttanah, padahal engkau tidak tahu siapa nahkodanya. Lalu kata ulama ini, afala tastarihu fi hayatik, apakah engkau tidak bisa tenang dalam hidupmu, padahal sebenarnya engkau tahu siapa sutradara hidupmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bagaimana ini Fudail bin Iyad ini, subhanallah, sehingga dia dikenal sebagai ulama yang pintar melewat menata hati melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Hidupnya dulu pahit, bergejolak dengan maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala percikan hidayah kepada hatinya melalui surat Al-Hadid ayat 14. Teman-teman yang berbahagia, bahkan katanya ini ada lagi, tuliskanlah wasiat. Umur 40 tahun itu sudah mulai menghitung-hitung, rumah cuma satu, anak ada 4, contoh ini 4, gaji sekian, pensiun saya sekian, dan hitung-hitung kembali. Ya Bu, katanya mana tahu nanti wasiatmu itu berguna untuk anak-anak yang engkau tinggalkan. Sampai seperti itu, agar kita tidak lari dari rel kehidupan ini, Pak. Karena godaan-godaan dari kiri dan kanan itu sangat dahsyat. Gelombangnya semakin kuat, semakin kuat. Nggak bisa kita tahan tanpa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai waktunya kepada Anda untuk menundukkan hatimu kepada Allah Ta'ala? Sholat kita, ada orang udah 40 tahun lebih sholatnya masih terhitung jari. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, subhanallah. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada ketentuan Allah. Coba Pak, kalau nanti sekiranya, ini mohon maaf kepada kita semua, sekiranya nanti saatnya tiba, sudah waktunya datang ajal kepada kita, lalu Allah bertanya di alam kubur sana kepada kita, apa yang engkau berbuat selama di dunia? Apa jawaban kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka jangan sampai qala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan sampai karena hasrat kita kepada dunia sangat menggebu-gebu membuat hati kita semakin keras, dan itu berbahaya untuk kelanjutan di sisa-sisa hidup kita. Ustaz, saya masih pengen hidup lama Ustaz. Sama kita, saya juga pengen hidup lama, tetapi kita hidup di dalam naungan ridho dan rahmat Allah Ta'ala, bukan murkanya. Naudzubillah. Kalau kita hidup di murkanya Allah, keluarga kita hancur, tidak ada ketenangan, anak-anak semuanya tidak jelas, harta banyak bergelimang, tetapi tidak ada ketenangan, jauh dari lindungan Allah Ta'ala. Untuk apa? Kita pengen di sisa hidup kita, entah 40 tahun lagi, entah 30 tahun lagi, entah 25 tahun lagi, kita ingin Allah itu ridho kepada kita. Iya kan? Ridho kepada kita. Wujuh yawma idzin naimah lisa'yiha radiyah, kata Allah Ta'ala. Ada muka-muka sungguh sangat menyejukkan hati, senang, gembira, bahagia. Kenapa mereka bahagia? Lisa'yiha radiyah, karena usahanya, hidupnya itu penuh dengan radiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu bahagia. Sebagai renungan di awal minggu pertama setelah pilkada, mudah-mudahan memberikan sinar dalam hati kita semuanya, ya kan? Lalu yang kedua, ini juga di akhir tahun 2024, kita ingin semuanya kita tetap bersinar, tetap jaya, namun sinar dan kejayaan itu dilingkup lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sebagai ide atau kajian kita di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.